bahasanya nggak nyampe. Ya ini bahasa kan tentang pendahuluan lah. Pendahuluannya Kamu udah kayak gini nemu nggak ya? sih? Iya. Pendahuluannya udah nemu ya Pak ya? Ya udah. Iya, yang radikalisme merupakan Iya. Ini nggak masuk-masuk kan dia. merupakan problem serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme bisa diartikan menjadi paham atau aliran yang radikal dalam politik. Ya udah deh ya. Iya. Rumusan masalah Ya rumusan masalah kan ini ada 3 kan. Nah 3-nya pintar udah. Ini semua sudah. Ini kita berapa halaman? Sebelas. Ini jadi satu nggak? Ini kalau makalah ini jadi satu. apa Ininya, penutup? ini daftar pustakanya. Ini gak tak parafrase. Belum tak parafrase. Oh iya. Lebaran umum. Tapi kita makan itu sendiri. Apa? Kemarin makan itu udah sendiri kan? Udah ngumpulin pakai apa siapa? Sebentar, coba. HP ku nggak sih? Coba. Para Muslim Indonesia dalam negosiasi serta resolusi konflik dibutuhkan pemahaman atas prinsip-prinsip dasar resolusi konflik yang sesungguhnya telah dipraktikkan oleh tokoh Muslim dalam berbagai konflik. Ini konsepnya ya. Radikalisme pada dasarnya merupakan paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaruan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik. Terus seringkali menggunakan slogan khusus yang mengatasnamakan agama, khususnya agama Islam pengeboman seperti bom Bali. Iya kan, kalau radikalisme kan kayak ini kan apa? Ya, apa itu? Kayak yang apa? kayak aliran apa ya, keras, kayak mereka tuh menganggapnya mereka tuh kayak nggak ada yang bisa ngalahin mereka gitu loh. Terus kemunculan radikalisme agama Islam di Indonesia diraih oleh 2 faktor. Iya pak. Pertama, Ini bentuknya kok di sini ya? Tengarai, pengerai di sini. Tengarai. Bentar, coba bentar. Kemunculan agama Islam di Indonesia dihapus saja. Ditangani bukannya? Itulah Bukan ditangani. Intinya itu kalau radikalisme di Indonesia itu ada 2 faktor kayak penyebab faktor internal diganti aja nanti. dari dalam diri sendiri. Faktor ini terjadi karena adanya penentangan norma-norma. Kajian terhadap agama hanya Iya, dipandang dari ini satu lagi arah, apa? yaitu Bukan tekstual. Bukan aja. Gitu apa? Tapi kalau makalah judul tengah kan apa ininya kayak Judulnya kan judulnya di kayak tengah. bab kayak laprak gitu sama Ini di pinggir. ini di pinggir semua. Belum diedit ya. Oh iya kan tuh. Nggak, coba bawah scroll Ini bawah. doang yang ditengahkan kayak buat pembahasan gitu kan. Ini PDF itu. Ini PDF yang dari dia. Berarti dan dari laptopku yang diubah. Coba turun lagi. Bukan ini. Ini yang apa? Ini mau PDF yang dari dia. Ini. Radikalisme dalam gerakan ya. Radikalisme mula-mula adalah aliran yang digunakan oleh kaum revolusioner nasional di Indonesia di dunia barat untuk merebut kekuasaan politik. Demikian juga aliran yang digunakan oleh kaum nasionalis anti kolonial kemudian digunakan oleh para aktivis sosial. Ya, gimana? Kesimpulannya ya jadinya ya. Kesimpulannya itu radikalisme artinya problem serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di Asia Tenggara yang salah satu penyebabnya ialah pemahaman agama dengan cara ekstrim dan memunculkan asumsi bahwa pihak lain yang tidak sepemahaman boleh dilawan dengan kekerasan. Udah itu? Ya ini
ternyata di Sarawak, Malaysia telah sebagai markas bagi kelompok Dakwah Islam Nusantara atau DIN yang bertekad menyatukan Sarawak, Sabah, Filipina Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi. Lebih dari itu, Malaysia sendiri jumlah warga negara yang direkrut ISIS atau ISIS sekitar 40 dan pada Filipina lebih kurang 200. Nah, di situ tuh kayak ditemukan pula informasi bahwa Malaysia menjadi negara eksportir tokoh-tokoh radikalis. Gitu. Negara yang digagas jadi itu juga diwujudkan dengan jalan radikal dan menggunakan kekerasan yang ekstrim. Di sini juga kata Haidar Asad menuliskan bahwa Abu Umar al-Baghdadi mengutarakan paham dan ideologi ISIS. yakni pertama tauhid, kedua mengutarakan cara kekerasan dan kejam, ketiga menjustifikasi atau sesat atau bid'ah segala bentuk akulturasi mengenai budaya dan kearifan lokal. Banyak ya orang Malaysia yang menjadi instruktur camp-camp militer pada Filipina Selatan. Sedangkan pada negara dengan penduduk itu diminimalisasi, berarti dikecilin, disedikitin. Begitu juga pada Singapura, hampir tidak ada berita tentang radikalisme. Hanya saja masyarakat Singapura memang sudah berkotak-kotakan oleh etnis yaitu Melayu, Tionghoa, serta India. Adapun pada Myanmar hingga kini masih berkutat pada konflik kekerasan pada etnis Rohingya. Sebenarnya jika berpijak Rohingya, tahu nggak sih? Ya yang ini tahun berapa ya? Itu yang pernah ada di Indonesia, masuk di Indonesia itu. Ada orang. Pernah nggak sih ini sampai banyak yang menolak mereka? Mereka pernah ke Aceh nggak sih? Awalnya tuh kurang paham jadi kayak benar mereka tuh Islam nggak sih? Aku pernah dengar tapi aku belum Ini sebenarnya nggak apa ya? Kamu pernah ini Rohingya? Hah? Dengar Apa? ini tentang Rohingya? kalau di situ apa nih? Enggak. Etnis, intinya konflik kekerasan pada etnis Rohingya. Pernah yang nggak baru aku kelas 11 sampai Iya. iya sih mas 12 sama sih Betul ya? aku kira kan bisa dipakai Iya, intinya tuh iya siapa yang juga di pondok sini seperti yang dijelaskan faktor utama munculnya radikalisme Islam adalah ideologi yang minim pemahaman mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri, di mana Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Kelompok Muslim yang berafiliasi pada Islam yang